Makasih Bang Tobias, makasih. Muhammad Haris, selamat pagi Muhammad Haris. Pagi. Oke. Abang Muhammad Haris, dari namanya ini nampaknya abang ini seorang muslim ya Bang ya? Iya, muslim. Oke, silakan Bang. Ayo Bang, kalau mau diskusi, tanya jawab, silakan nyalakan kamera Anda. Tuh, sudah saya kirimkan undangan Bang, silakan. Tanya jawab, silakan. Silakan Bang, mau bertanya atau mau ditanya, silakan. Saya ini baru-baru janu Bang dibaptis. Baru dibaptis, tapi kok logat abang macam orang Batak abang ini, gimana? Sebentar Bang, saya konfirmasi dulu abang, Bang Haris. Namamu Muhammad Haris, terus mengaku baru dibaptis. Logatmu macam orang Batak. Ah, ini kutelusuri dulu nih, jangan-jangan ini bohong-bohong ini. Mau tipu-tipu, pura-pura mualaf, terus ujung-ujungnya mau cari duit ini. Bentar, kutes dulu. Muhammad Haris, benar abang dari Muslim? Iya, benar. Berapa tahun jadi seorang Muslim? 52 tahun. 52 tahun jadi orang Muslim. Pernah sholat selama 52 tahun? Iya, sering juga. Coba ucapkan kepada kami para pemirsa gimana bacaan sholat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kausar fashalli li rabbika wanhar inna saliyaka wal abtar. Coba satu surat lagi biar yakin kami. Satu surat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, mantap, mantan Muslim, benar. Jadi abang ini barusan dibaptis, Bang? Iya, baru-baru di tanggal 6 bulan 12 tahun 2025 karena saya punya kelahiran tanggal 6 Desember. Oke, tanggal 6 Desember tahun 2025 kemarin, artinya belum genap sebulan, abang dibaptis. Cuman abang udah dibaptis kok masih saja abang merokok. Mana nih Bang? Makasih Bang Tobias, makasih. Bagaimana ini abang dibaptis, Bang? Tahu nggak Bang pengertian dibaptis itu apa? Ya seperti bilang dicap. Ya, dibaptis itu artinya tanda pertobatan. Jadi matinya hidup yang lama, kemudian terlahir sebagai manusia baru. Tapi abang kok masih saja merokok? Ya semoga cepat berhentilah. Tapi saya mau tanya ini, abang ini suku apa Bang? Saya Makassar asli. Oh Makassar, kupikir orang Batak tadi Bang. Coba Bang, sapa dulu pakai bahasa Bugis Bang. Sapa dulu Juma dan kawan-kawan dalam bahasa Bugis, coba Bang. Beda bahasa Bugis dengan bahasa Makassar. Ah, bahasa Bugis lah. Atau abang bahasa Makassar lah, coba. Ya, yang asing para penonton seluruh Indonesia, saya dari Makassar memperkenalkan diri. Pakai bahasa Makassar Bang, bahasa Makassar. Nak kene kuperkenalkan juga lainku Tomang Kasara antama Kristen. Karena ku baca surat Al-Quran dengan Alkitab. Saya mencari perbedaan dari kamu menjunakan antama mak Kristen. Karena tidak singkap malum Alkitab siang Al-Quran. Ya semoga dimengerti semua seluruh Indonesia. Oke, mantap. Walaupun saya nggak ngerti. Abang tadi ngomong bahwasanya abang membandingkan membaca Al-Quran, membaca Alkitab, akhirnya abang jadi Kristen ya? Iya Bang. Oke, gini Bang. Karena begini, sekarang ini banyak modus-modus Bang. Banyak orang pura-pura masuk Kristen. Terus tujuannya apa? Tujuannya biar dapat uang. Terus sebaliknya juga pura-pura jadi mualaf. Biar apa? Habis itu biar dapat duit. Nah, sekarang Bang, saya pengen baik yang Islam yang Kristen itu semuanya cerdas. Artinya jangan memanfaatkan atau menunggangi agama untuk melakukan motif-motif tertentu. Tapi kita masih
berpikir positif. Semoga Abang betul-betul menjadi seorang Kristen ya Bang ya. Yang kutanya begini Bang, apa alasan Abang itu sehingga meninggalkan agama Islam kemudian masuk Kristen? Saya pertama-tama saya paling benci itu, saya anti Kristen dulu. Saya benci Kristen. Pertama-tama anak saya masuk Kristen. Terus saya mau pukul. Dia bilang begitu Pak. Kau baca dulu ini Alkitab dengan Al-Quran. Terus saya baca, dia berikan saya Alkitab Matius. Saya baca di situ di Perjanjian Lama Ibrahim dia sembeli anaknya namanya Ishak. Ternyata di Al-Quran Ismail. Yang mana yang mau dipercaya ini? Terus Yesus katanya dia menyangkal Islam, menyangkal beliau diserupakan dengan muridnya. Ternyata Yesus kan 3 hari dia bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit 3 hari, maka sekarang Kristen lemah imannya. Tapi kok bisa Bang tahu channel ini Bang? Bang Muhammad Haris. Sudah 1 tahun ini saya ikuti, terus baru saya dikasih naik ini. Oke. Seberapa pengaruh debat-debat diskusi lintas agama ini mempengaruhi Bang Muhammad Haris untuk akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam? Ya, selama saya lihat ini Edis TV, saya banyak kesimpulan saya ambil, banyak yang baik. Bukan yang buruknya, banyak sekali yang baik. Terus saya juga baca, kalau tidak saya punya kerja, saya baca Alkitab dengan Al-Quran. Oke. Baiklah, saya ucapkan terima kasih karena itu juga baru 1 bulan ya Pak Haris ya, Bang Haris. Jadi semoga semakin banyak pengetahuan, semakin dewasa jadi orang Kristen, dan kami minta ya kalau sudah dibaptis artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia baru. Contohnya rokok juga harus ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang negatif-negatif lainnya juga harus ditinggalkan. Seperti itu. Itu siapanya, Bang Haris? Ini saya punya anak ini. Oh, oke. Oh, itu anaknya. Ini, punya anak. Oke. Oh, berarti di samping anak Pak Haris. Iya, bukan saya ini. Saya punya teman ini orang Kupang, dia Nasrani juga. Oke, orang Kupang. Baik. Oh, itu anak Bang Haris yang jadi Kristen. Iya, dia yang pertama dulu yang masuk Kristen. Baru saya. Oke lah, baiklah ya, seperti kata firman Tuhan, jikalau 1 orang diselamatkan, maka seisi rumah pun juga akan diselamatkan. Oke lah Pak Haris, ya jangan banyak-banyak dulu, lagi pula ini nanti nongol di kamera, nanti takutnya saya dicari sama tetangga. Seperti yang terjadi dengan Pak Ibnu Kalam itu. Pak Ibnu Kalam dia mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, akhirnya dia didatangi orang ke rumahnya ya. Ya semoga tidak demikian dengan Pak Haris ya. Artinya Pak Haris jangan dulu terlalu vokal, intinya yang mau saya sampaikan apa adanya dulu saja, nanti dalami dulu, nanti kalau sudah semakin dalam barulah bersuara. Begitu ya Pak Haris ya? Iya. Oke. Makasih. Hanya itu Pak Haris? Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Haris ya. Tuhan Yesus berkati ya. Amin. Ya. Baru pertama langsung mendengar kabar orang meninggalkan Islam lagi. Nah, Juma sama Uncu PI ini makin pusing. Ya. Iya, teman-teman. Makanya saya bilang begini. Teman-teman sekalian, kalau zaman dulu, zaman belum ada internet, ya maksudnya belum ada media sosial seheboh sekarang. Zaman dulu itu teman-teman, orang memberitakan kebenaran itu susah. Ya, kadang-kadang kita harus berhadapan muka dengan muka, dilempar gelas, lempar apa. Ya kan? Tetapi sekarang itu sudah zaman media sosial, di mana kita ngomong itu sudah tidak perlu lagi melayang gelas ke muka kita.
Artinya apa? Kita sampaikan saja ya secara belak-belakan, tentu dengan sopan ya. Walaupun belak-belakan tetapi tetap sopan, kita junjung tinggi sopan dan santun juga. Begitu. Makanya teman-teman supportlah hal-hal seperti ini ya di media sosial, karena media sosial ini adalah alat yang paling murah dan paling efektif di zaman sekarang ini. Karena setiap orang itu sekarang kerjanya itu cuman scroll HP. Ya kan? Jadi mau tidak mau yang kalian upload itu, yang kalian itu ditonton oleh orang lain. Dan itu sampai menghajar pikiran dan akal logika mereka. Seperti itu. Ya teman-temannya, makanya support terus acara-acara seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada Sarwana Adiraja. Oke.